Hai, mata keranjang kita, buaya mana pula yang sedang kau rindukan? Terus siapa tahu Astrolog itu tahu segalanya, kecuali dirinya sendiri. Jangan-jangan yang itu, di Surabaya ini tinggal seorang dewi yang cantik tiada bandingannya. Tak kalah dari gambar itu kan hanya sebuah gambar. apa yang kau maksudkan dengan cantik? Apa? Bukankah kau sudah rumuskan? Letak dan bentuk tulang yang tepat diikat oleh lapisan daging yang tepat pula. Antas, Lantas, kulit yang halus lembut, mata yang bersinar, dan bibir yang pandai berbisik. kau sudah tambahi dan mengubahnya dengan pandai berbisik. Jadi, bibir itu hanya bisa memakik dan mengutuki kau. Kan biarpun mengutuki asal sambil berbisik tidak apa. Intinya, kalau memang jantan, perayu sejati, mari aku bawa kau ke sana. Aku ingin lihat bagaimana tingkahmu di sana. Apakah kau sejantan bibirmu? Tak, aku sibuk banyak pekerjaan. Cut sebelum turun gelanggang. Baik, Haleluya, Minke. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Jen, ada pekerjaan untuk kau. Satu perangkat perabot kamar. Beres. Akan awak perhitungkan biayanya. Dengan motif Jepara, Minke. Jen, aku hendak pergi. Frau Babel ini barangkali hendak menyuguh Tarcis. Jangan terlalu lama kau membuatnya, Jen. Lekas, kami pergi sekarang. Jelas, sewanya lebih mahal. Jangan main-main, Minke. Ini dokar bukan sembarang dokar. Dokar edisi pertama akhir abad ini. Mungkin pernya lebih mahal dari seluruh dokar. Cahya, Rob, ngomong-ngomong, Rob mau kemana kami? Ke tempat di mana semua pemuda menginginkan undangan ke tempat itu karena bidadarinya, Minke. Dengar, aku dengar tak pernah ada yang diundang ke sana kecuali kali ini. Aku diundang oleh abangnya. Kebetulan juga nama abangnya adalah Robert. Banyak sekali anak bernama Robert sekarang. Itu karena kami berdua bertemu saat tanding bola. Sapi jantan. Sapi jantan untuk sarapan maksudnya. Itu urusanku. Kau tak perlu peduli. Urusi saja di si Robert itu. Aku ingin lihat sampai mana kejantanan Sumperayu. Ayo nyanyikan Seni Vici Vici. Datang lihat menang. Ha! Kau pucat sekarang. Tak lagi yakin dengan kejantanan sendiri. Mengapa kau tampil semua untuk dirimu sendiri? Santapan pagi dan Dewi itu. Aku? Haha. Yang penting bagi Awa hanya Dewi berdarah Eropa. Jadi kita berangkat ke pesta dengan pakaian begini. Tidak. Sudah awak katakan tadi awak hanya makan. Kau pergi untuk menaklukkannya. Kami pergi kemana? Tempat sasaran. Rob, ayo katakan. Jangan meringis. Kalau kau kalah, awas, seumur hidup kau akan menertawakan kau. Ingat itu, Minke. Kau memperoleh aku, Rob. Tidak, suatu saat kau akan jadi bupati, Minke. Mungkin kau akan mendapat kebupatian tandus. Aku doakan kau akan mendapat yang subur. Kalau Dewi itu kelak mendampingimu jadi Raden Ayu, aduhai, semua bupati Jawa akan demam karena iri. Siapa bilang aku akan jadi bupati? Awak dan aku akan meneruskan sekolah ke belajar lain. Aku akan jadi insinyur. Pada waktu itu kami akan bertemu lagi. Aku akan berkunjung padamu bersama suamiku. Kau tahu pertanyaan yang bakal aku ajukan? Kau mimpi. Aku tak akan jadi bupati. Dengarkan dulu. Aku akan bertanya. Perayu, buaya darat, mata keranjang, mana harummu? Rupa-rupanya kau masih anggap Awa sebagai Jawa yang belum beradab. Mana ada Jawa dan bupati buaya bukan buaya darat. Awa tak akan jadi bupati. Lihat ke kiri. Tetap lihat ke kiri. Sini. Oh, Rob. Hai Rob, awak membawa teman. Kau tahu apa kan?
Robert Malema. Minke, senang berkenalan denganmu. Mari masuk. Mari. Kau cantik, tapi awak belum tahu namamu. Awak Minke. Aku Annelies. Apa yang kau lakukan di sini? Tadi aku bersama Robert, tapi terkesan melihat sekeliling lukisan-lukisan di sini. Kau suka dengan lukisan? Mari ikut denganku melihat lukisan yang lebih indah lagi. Mama, sini ada tamu. Iya, siapa tamumu? Ini namanya Minke, Mama. Ia pribumi Jawa, Mama. Ia pelajar HBS, temannya Robert, Mama. Buku apa yang Mama baca? Kenapa kau belum tidur, An? Malam ini aku ingin tidur bersama Mama. Sudah sebesar ini, masih mau tidur sama Mama? Bolehkah, Ma? Ya sudah, sini, tidur duluan. Saat ini hanya ada kekhawatiran dan satu keinginan yang Mama rasakan. Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kau tanyakan. Kamu yang Mama khawatirkan dan Mama ingin kamu bahagiaan. Apa kamu sayang Mama, An? Mama hanya ingin melihat kau bahagiaan, tidak merasakan kesulitan seperti Mama dulu, dan tidak merasakan kesunyian seperti sekarang ini yang tak punya teman ataupun sahabat. Apa yang terjadi dengan Mama dulu? Kenapa Mama merasakan kesepian saat ini? Ceritakan padaku, Ma. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk Mama ceritakan yang telah terjadi, An. Akan Mama ceritakan semuanya. Mama mempunyai seorang kakak bernama Pak Iman. Mama lebih muda 3 tahun darinya, dan Mama diberi nama Sanikem. Kakekmu bernama Sastrotomo. Nama itu memiliki arti jurnalis yang utama. Orang-orang mengatakan kakekmu rajin dan dihormati, karena kakekmu satu-satunya yang bisa baca tulis di desa dan dipergunakan di kantor. Tapi kakekmu mempunyai ambisi yang besar. Meski jabatannya sudah cukup tinggi dan dihormati, ia tidak puas hanya menjadi jurnalis saja. Ia menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Dengan begitu, adik, saudara sepupu, ataupun temannya bisa bekerja di pabrik. Akan tetapi, lebih dari 10 tahun, jabatan dan pangkatnya tidak naik juga. Meski gaji dan persen tahunan selalu naik. Karena itu, kakekmu melakukan segala cara seperti kedukun, jampi-jampi, puasa Senin Kamis, dan mantra tidak juga berhasil. Ia ingin jadi juru bayar seperti kasir, pemegang kas pabrik, paling tidak menjadi mandor. Karena dengan jadi juru bayar, ia akan menjadi orang besar dan berkuasa. Namun, semua itu hanya angan-angannya saja. Bukan jabatan ataupun kehormatan yang kakekmu dapatkan, An, tetapi kebencian dan cibiran orang-orang. Tindakannya yang berlebihan dan merugikan orang menjadikannya disisihkan oleh masyarakat. Ia dipencilkan di lingkungannya. Meski begitu, ia tidak peduli. Ia keras hati, bahkan menarik orang Belanda untuk datang ke rumahnya. Terkadang, ia datang ke rumah tuan administrator bukan karena pekerjaan, tetapi urusan lain. Mama merasa risih dengan semua itu, tetapi Mama tidak berani bicara apa-apa. Mama hanya bisa berdoa dan berdoa. Tuan besar kuasa itu seorang bujang, tetapi umurnya mungkin lebih tua dari kakekmu, jurnalis Sastrotomo. Kakekmu menjadi bahan tertawaan orang-orang karena pernah menawarkan wanita kepadanya, tetapi ditolak, dimaki, dan diancam akan dipecat. Sejak saat itu, Mama tak berani keluar rumah lagi.
Waktu berusia 13 tahun, Mama mulai dipingit dan teman-teman sudah pada menikah. Di umur 14 tahun, masyarakat menganggap Mama perawan tua. Banyak laki-laki yang datang untuk melamar menikahi Mama, namun semua itu ditolak. Nenekmu hanya diam, karena yang menentukan semua itu kakekmu. Perempuan pada masa itu hanya menunggu seorang laki-laki untuk mengambilnya dari rumah. Entah kemana, entah dijadikan istri nomor berapa, pertama atau keempat, tua atau muda, yang jelas laki-laki itu mengambil seorang perawan. Perempuan pada masa itu mengetahui laki-lakinya setelah menjadi istrinya. Tuan besar administratur datang ke rumah dan kakekmu menyuruh Mama berhias dan mengenakan pakaian terbaik. Hal itu membuat Mama cemas dan curiga. Saat menyuguhkan kopi susu kental dan kue, Mama hanya menunduk, tidak berani melihat wajah Tuan besar. Yang terlihat hanya celananya berwarna putih, sepatu yang besar dan panjang, yang menandakan orang itu berbadan besar dan tinggi. Kemudian, Mama kembali ke dapur. Setelah kedatangannya malam itu, kakekmu manggil Mama ke ruang tengah dan meminta Mama untuk berkemas. Kami pun pergi. Setelah sampai di tujuan, Mama tidak berani melihat ke sekeliling. Mama hanya berdiam diri di teras. Mama merasa kesal atas perlakuan kakekmu, Anne. Mama mendengar suara Tuan besar kuasa tersebut mempersilahkan duduk. Saat Mama mengangkat kepala, Tuan besar kuasa tersebut memiliki badan yang begitu besar dan tinggi, hidung yang mancung, kulit kemerahan, dan kulitnya kasar seperti kulit biawak dan berbulu lebat kuning. Lengannya besar, sebesar kaki Mama. Tuan besar kuasa itu mengeluarkan sampul kertas dan menyerahkan pada kakekmu. Dari saku itu juga ia mengeluarkan kertas berisi tulisan dan kakekmu menandatangani kertas itu. Anne, Mama telah dijual oleh ayah kandung Mama sendiri, kakekmu. Sejak saat itu, Mama kehilangan harga diri dan rasa hormat kepada kakekmu. Ia tega menjual anaknya dengan tujuan dan maksud tersendiri. Mama, semua yang berkuasa itu orang tua. Jika ayah sudah memutuskan, maka ibu atau siapapun tidak dapat membela. Kemudian kakek dan nenekmu pulang. Dunia terasa gelap. Tuan besar kuasa itu mendekati Mama. Tangan Mama ditarik, kemudian disuruh berdiri. Sebenarnya Mama tidak sanggup untuk berdiri, karena baju Mama basah, merasa gemetar dan menggigil. Kemudian Mama diangkat olehnya dan diletakkan tanpa daya di atas ranjang. Ia membereskan pakaian Mama, setelah itu ia menghampiri Mama. Nafasnya menutupi muka Mama. Ia menyuruh Mama untuk mandi. Ia menunggu di depan kamar mandi dengan membawa sandal di tangannya. Setelah selesai mandi, sandal itu ia pasangkan ke kaki Mama dan baru pertama kali Mama menggunakan sandal. Ia menggosok rambut Mama, menyisir rambut Mama. Ia mencoba mengkondai rambut Mama tapi ia tidak bisa. Mama merasa tidak berjiwa lagi. Mama seperti wayang yang dimainkan dalang. Dalam hati, Mama berniat untuk lari, tapi tak berani. Karena pada siapa Mama akan berlindung dan apa yang akan Mama lakukan setelah itu? Pada malam hari, Tuan datang ke kamar. Mama merasa gemetar. Ia mendekati Mama. Ia gendong Mama dan diletakkannya di atas ranjang. Setelah itu, Mama pingsan dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat Mama siuman, Mama bukan lagi Sanikem yang kemarin. Mama telah menjadi Nyai yang sesungguhnya. Tuan besar kuasa itu bernama Herman Melema, papamu dan nama Sanikem hilang untuk selamanya. Apa kau tidur? Belum, Ma. Mama ceritakan semua ini padamu karena Mama tidak ingin anak Mama punya pengalaman yang seperti Mama. Kamu harus menikah secara wajar, nikah dengan orang yang kamu sukai. Anak Mama tidak boleh diperlakukan seperti hewan. Anak Mama tidak boleh dijual oleh siapapun dengan harga berapapun. Mama akan menjaga kamu agar semua itu tidak terjadi padamu. Dan Mama akan berjuang demi harga diri anak Mama.
Nenekmu dulu tidak mampu mempertahankan mama, maka ia tidak pantas menjadi ibu. Kakekmu menjual mama seperti anak kuda, maka ia tidak pantas menjadi ayah. Hidup menjadi seorang nyai terlalu sulit. Kewajibannya hanya memuaskan tuannya dalam segala hal. Mama bersumpah dalam hati, mama tidak akan melihat orang tua mama lagi. Mengingatnya saja sudah tak sudi. Mereka yang membuat mama menjadi nyai seperti ini. Jadi, mama harus menjadi nyai yang baik, nyai yang sebaik-baiknya. Mama pelajari semua yang dapat mama pelajari dari papamu, seperti kebersihan, bahasa Melayu, menyusun tempat tidur dan rumah, masak cara Eropa. Mama dendam dengan orang tua mama, An. Dengan begitu, mama harus membuktikan bahwa mama lebih berharga dari mereka, sekalipun hanya menjadi seorang nyai. Setahun hidup dengan Tuan Melema, mama tidak pernah keluar rumah. Mama malu pada dunia, malu punya orang tua. Semua bujang mama suruh pergi. Dan semua pekerjaan mama lakukan sendiri. Karena tidak boleh ada berita tentang mama, wanita hina tanpa harga. Tuan Melema pun tak pernah menegur mama, malah sebaliknya. Ia sangat suka pada mama yang suka belajar dan sangat menyayangi mama. Namun, hal itu tidak bisa mengobati harga diri yang terluka. Papamu tetap orang asing bagi mama. Setiap saat ia pulang ke Netherlands, meninggalkan mama dan melupakan semuanya. Maka dari itu, setiap waktu mama gunakan untuk belajar dan sisa uang belanja mama tabung. Jika papamu pergi, mama sudah punya bekal dan tidak harus pulang ke rumah orang tua. Setelah itu, kontrak papamu habis. Ia tak memperpanjangnya. Kemudian, papamu ternak sapi perah dari Australia dan mama diajari cara memelihara sapi perah. Di malam hari, mama diajari baca tulis, bicara, dan menyusun kalimat Belanda. Setelah di Tulangan, kami pindah ke Surabaya. Papamu membeli tanah yang luas di Wonokromo. Pada waktu itu, mama merasa senang dan bahagia. Papamu memanjakan mama, selalu menanyakan pendapat mama, dan selalu berbicara dalam hal apapun. Mama merasa sederajat dengannya dan tidak malu keluar rumah. Dan mama bertemu banyak orang-orang. Ke tempat ini juga kakekmu beberapa kali datang. Meskipun papamu menyuruh dan memaksa menemuinya, namun mama tetap menolak. Mama mulai mengerti, sebenarnya mama tak bergantung pada papamu, tapi papamu yang bergantung pada mama. Jadi, mama ikut menentukan dalam segala hal dan papamu tak pernah menolak ataupun memaksa, terkecuali dalam hal belajar. Kakekmu pun tak pernah mendesak lagi, ia hanya mengirim pesan lewat papamu. Beberapa kali ia mengirim surat, tak pernah mama baca sama sekali. Meskipun mama pandai menulis dalam bahasa Belanda ataupun Melayu, mama malah mengirim balik. Hingga pada suatu hari, kakek dan nenekmu datang ke rumah ini. Papamu merasa gelisah, mungkin malu karena mama tetap tidak mau menemui mereka. Semua pekerjaan diserahkan semuanya kepada mama. Meski awalnya takut, tapi papamu membimbing mama dengan keras dan bijaksana sebagai guru. Tetapi papamu tidak pernah memukul. Papamu sendiri melakukan pekerjaan di luar perusahaan dan pergi mencari pelanggan. Sejak saat itu, ia sudah jarang pulang. Mama tidak punya banyak teman Eropa kecuali dengan papamu. Mama merasa sangat bahagia. Mama rela menyerahkan seluruh jiwa dan raga mama kepada papamu. Kemudian, Robert lahir. 4 tahun kemudian, kamu yang lahir, An. Ya, An. Sanikem yang lama semakin lenyap. Mama tumbuh menjadi pribadi yang baru, dengan pandangan dan penglihatan baru. Rasanya, Mama tidak punya masa lalu. Kadang, Mama bertanya dengan diri Mama sendiri, apakah aku wanita Belanda berkulit coklat? Pertanyaan itu tidak berani Mama jawab sendiri. Sekalipun Mama melihat betapa terbelakangnya pribumi. Setelah perusahaan papamu semakin maju, papamu membayar tenaga mama. Dari uang itu, mama membeli pabrik beras dan peralatan kerja lainnya.
Perusahaan itu bukan hanya milik papamu, tetapi milik mama juga. Papamu menyuruh mama untuk menyimpan uang hasil pembagian keuntungan selama 5 tahun di bank atas nama mama sendiri. Perusahaan itu mama yang tangani. Pada suatu hari, papamu selalu memuji mama dan tidak pernah menyela. Setiap mama bertanya, selalu dijawab. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lamaan. Ketika itu, papamu datang ke pengadilan untuk mengakui Robert dan kamu sebagai anak Tuan Melema. Awalnya mama mengira dengan pengakuan itu, anak-anak mama mendapat pengakuan hukum sebagai anak sah. Ternyata tidak. Kalian hanya mendapat pengakuan sebagai anak Tuan Melema saja dan punya hak menggunakan namanya. Menurut hukum, hukum Belanda di sini, kamu jangan berburuk sangka. Kamu tetap anak mama. Papamu menghendaki kalian berdua dibaptis, tetapi kalian malah pulang cepat dan pendeta menolak pembaptisan kalian. Pada saat itu, papa terlihat murung dan marah beberapa hari belakangan. Tapi yang membuat mama sangat terpukul pada saat pemerintah memutuskan melakukan perbaikan dan peningkatan di Pelabuhan Tanjung Perak, rombongan ahli bangunan air yang didatangkan dari Nederland. Pada waktu itu, perdagangan susu kita berkembang sangat baik. Setelah mendengar itu, mendadak seperti petir. Rombongan itu terdapat seorang insinyur muda yang bernama Mons Melema. Ia insinyur yang keras hati. Meskipun masih baru, ia sudah menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Mama berpikir, mungkin itu keluarga papamu. Perusahaan kami tidak boleh tersentuh oleh siapapun. Mama tidak mau ada campur tangan orang lain di kehidupan kami. 3 bulan kemudian datang seorang tamu seorang Eropa. Ia mengenakan jas seorang ofisir marin, badannya tegap dan dadanya bidang. Ia mengetuk pintu beberapa kali. Orang itu wajahnya mirip dengan papamu. Dengan bahasa Melayu yang buruk, ia menanyakan papamu dengan sikap yang angkuh. Mama menyuruh orang untuk memanggil papamu. Ketika melihat orang Eropa itu, papamu terkejut. Papamu mempersilahkan orang Eropa itu untuk duduk. Di balik cirayang pintu, Mama melihat mereka berbicara. Ternyata insinyur muda itu tak lain anak tunggal papamu. Anak sah satu-satunya dengan istri sahnya. Tujuan dia datang untuk mengobrak-ngabrik kehidupan kita. Setelah mendengar itu, aku gemetar. Semua orang tidak boleh menyentuh kehidupan kita. Keluarga dan perusahaan harus tetap begini. Mama tahan mendengar ucapannya. Mama keluar untuk meredakan suasana. Tapi apa yang Mama dapat? Kehadiran Mama tidak dipedulikan. Menghina semua yang telah Mama selamatkan, pelihara, usahakan, dan Mama sayangi selama ini. Mama dan papamu dituduh berbuat curang terhadap wanita yang tidak Mama kenal yang bernama Amelia dan anaknya. Itu sangat kurang ajar dan terjadi di rumah yang telah kami usahakan dan didirikan sendiri. Papamu seperti kehilangan akal. Dia tetap menghiraukan ucapan Mama. Mama terus bertanya kepada papamu, tetapi papamu tidak mendengarkan Mama. Pandangannya mengarah ke jalan raya tanpa berkedip. Darsa menghampiri kami dan hendak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia bangun dari duduknya dan papamu bersiap untuk pergi. Mama tarik-tarik, garuki dada papamu, tapi dia diam saja, seperti tidak kesakitan. Mama tidak tahu apa yang sedang dipikirkan papamu saat itu. Mama menangis, Annelies, terduduk, kehabisan tenaga dan menunduk. Sejak saat itu, lenyap hormat Mama pada papamu. Didikannya tentang harga diri dan kehormatan telah jadi kerajaan dalam diri Mama. Dia sama saja seperti Sastrotomo dan istrinya. Kalau hanya sampai di situ kemampuannya dalam menghadapi ujian sekecil ini, tanpa papamu pun, Mama dapat mengurus anak-anak Mama dan dapat melakukan semuanya sendiri. Waktu itu, Mama berlari untuk menghampiri Papa, walaupun pandangan Mama terselaputi air mata. Terlihat papamu masih juga berdiri tanpa berkedip, bengong memandang jauh ke arah jalan raya. Kemudian ia melirik Mama dan pergi dengan wajah marahnya. 2 bulan setelah kejadian itu, Robert lulus dari ILS, tapi ia tidak pernah memberitahu Mama. Permusuhan diam-diam antara Mama dan abangmu telah berlangsung sampai sekarang, begitupun dengan papamu.
Tuan Muda, Nyai mengirimkan surat. Sepertinya beliau mengharapkan Tuan Muda bisa kembali ke sana. Benarkah? Iya, Tuan Muda, sebab Nona Analis pun sepertinya menyukai Tuan. Baiklah, akan kubaca surat ini untuk mengetahui isinya. Sebaiknya kau pulanglah dulu, Darsam. Awa merasa gelisah dan merasa semakin heran. Mama meminta Awa untuk kembali ke sana agar rumah tidak terasa sepi. Analis juga sangat mengharapkan kedatangan Awa. Ada apa sebenarnya dengan keluarga ini? Keluarga aneh yang melibatkan Awa dalam masalah mereka. Apakah semua ini benar? Ataukah Mama hanya melebih-lebihkan? Tetapi betul apa yang dikatakan oleh Jin, bahwa Awa memang harus kembali untuk tahu jawaban dari segala pertanyaanku. Ataukah memang guna-guna itu ada dan Awa telah terkena guna-guna? Lebih baik Awak tidur saja. Awa sudah mendapatkan jawaban. Awa akan kembali ke sana. Analis, Iya, Mas. akhirnya kau menjemputku di sini. Sudahlah, Mas. Cepat turun. Cepat turun. Darsam sudah menunggu kita. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan, sesuatu sedang terjadi di rumah. Dan hanya aku yang tahu apa yang sedang terjadi di sana. Jangan terkejut bila aku menyuruhmu untuk tidak tinggal terlebih dahulu di Wonokromo. Ada apa denganmu? Hingga kau menyuruhku untuk tidak tinggal terlebih dahulu di Wonokromo. Tuan, aku adalah orang kepercayaan Nyai. Tidak peduli perintah apa yang akan Nyai perintahkan kepadaku. Tapi Darsam mohon turutilah nasihat Darsam agar Tuan baik-baik saja. Sebenarnya ada apa ini, Darsam? Mengapa kau seperti ini? Nyai sangat baik padaku dan Noni juga sangat baik padaku. Dengan melihat Noni yang sayang padamu, aku juga harus bisa menjagamu dengan baik, Tuan. Karena itu nasihat ini aku sampaikan kepadamu bukan karena aku tidak menjagamu. Tapi ada sesuatu yang belum jelas yang Darsam ketahui. Tolong jelaskan apa yang sedang terjadi. Yang Tuan harus tahu bahwa aku akan mengantar Tuan ke pemondokan Kerangan, bukan untuk pulang ke Wonokromo. Aku harus tahu apa yang sudah terjadi di Wonokromo. Apakah kalian sudah selesai? Belum, Non. Kalau begitu, Non tunggu saja di mobil. Kami berdua akan menyusul Non ke mobil. Signor Robert, Tuan Muda, dia menjanjikan segala hal kepada Darsam dan dia memerintahkan Darsam untuk membunuh Tuan Muda. Apa salahku sehingga Robert ingin membunuhku, Darsam? Hanya cemburu terhadap Tuan, karena Nyai lebih sayang kepada Tuan dibandingkan dengan Robert. Dan dia tidak senang jika ada laki-laki lain yang berada di rumah tersebut, Tuan. Mengapa dia tidak bilang kepadaku? Jika dia bilang padaku, kita akan mencari jalan keluar yang baik untuk kebaikan kita berdua. Bukan dengan cara seperti ini dia lakukan kepadaku. Mengapa kita harus pergi ke sini? Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Karena aku harus menyiapkan pelajaran dan sayang sekali aku tidak bisa menemanimu sampai rumah dan bertemu dengannya. Terima kasih kau sudah repot-repot menjemputku dan sampaikan salam kepada mama. Sudahlah, Non. Jangan menangis. Tuan akan kembali untuk menemani Non. Lagi pula, Tuan hanya sebentar di pemondokan dan tidak akan lama. Tuan, ini ada sebuah surat dari Nyai. Surat apa, Darsam? Noni sakit keras, Tuan. Mari Tuan ikut denganku ke Wonokromo untuk menemui Noni. Rasanya kepalaku ingin pecah saat mendengar bahwa Analis sedang sakit keras. Tuan tidak usah khawatir akan diganggu oleh Robert. Before, aku akan pergi untuk menemui Analis yang sedang sakit keras. Jangan lama-lama, Tuanku, dan jaga kesehatan. Tuan akan kembali setelah semuanya sudah selesai. Keterlaluan sekali kau, Nyok. Sampai-sampai kau tidak datang ke sini sekalipun untuk menemui Analis. Tuan sedang sakit, Nyai. Untuk menaiki mobil saja, aku harus memapah dia terlebih dahulu. Tidak perlu dipikirkan lagi. Ketika mereka berdua dipertemukan, pasti semua masalah akan segera selesai dan akan segera kembali seperti semula.
Mama, apakah itu kau? Iya nak, ada apa? Dengan siapa Mama kesini? Apakah dengan Robert? Sudahlah, dia bukan anak mama, tapi dia anak ayahmu. Sayang, Aku mohon kepadamu nak, tolong jaga Annelies untukku. Aku sangat menyayanginya, dan aku tidak sanggup jika harus kehilangan dia. Aku hanya meminta itu saja nak, sembuhkan Annelies dan tolong jaga dia untukku. Minke, apakah itu kau? iya sayang, ini aku Minke. Apakah kau tidak rindu denganku? Aku sangat rindu denganmu, An. Bukalah matamu, bahwa sekarang aku ada di dekatmu. Panggil dia nak. Apa yang harus aku lakukan lagi? Kalau kau sakit begini, siapa yang membantu mama mengerjakan pekerjaan kantor, An? Dok, perkenalkan ini Minke yang seharian ini sudah merawat Annelies. Annelies sangat kasihan. Dia sangat banyak menaruh harapan padamu, Tuhan. Dia sangat mencintaimu. Dan maka dari itu, jangan sampai ada kata kasar dan rasa mengecewakan dia. Aku harus bagaimana, Dok, agar dia cepat pulih? Apakah Tuhan tahu apa yang diinginkan Annelies? Apa yang diinginkannya, Dok? Dia hanya ingin dinikahi olehmu. Orang yang dia sayang dan bisa menjaganya sampai nanti. Menikahinya? Aku akan berjanji menikahinya dan menjaganya sampai nanti. Terima kasih atas kesungguhan Tuhan untuk menikahi anak ini. Anak ini sangat membutuhkan Tuhan di sampingnya. Dan dalam beberapa menit kemudian, anak ini akan menjadi Annelies yang Tuhan kenal. Tolong bahagiakan dia, dan ketika dia sadar nanti, dia tidak akan kekurangan apapun. Nak, kamu sudah sadar? Syukurlah kalau kau sudah sadar, An. Aku akan mengajakmu jalan-jalan keliling hutan di sekitar sini ya. Nanti kau akan kugendong. An, rupanya kamu sudah mulai membaik. Ya Mas, ini berkat perawatanmu. Terima kasih telah merawatku selama ini. Jadi mulai besok kamu sudah tidak membutuhkan teman lagi di kamar ini. Apakah kau akan pergi ke Keranggang lagi, Mas? Kalau kamu masih menginginkanku untuk menemanimu di kamar ini, tentu tidak akan pergi. Apakah kau selama ini keberatan menemaniku, Mas? Tidak sama sekali, An. Malah aku senang bisa menemanimu setiap hari seperti ini. Haruskah aku kembali sakit agar kamu tetap menemaniku di sini, Mas? An, kamu sembuh ya untuk bisa menemaniku setiap hari. Keberatan tidak jika aku minta Mas menemaniku ketika aku sudah sembuh? An, apa kata orang nanti? Apa kata orang, Mas? Begini, An. Aku akan tinggal di sini jika kau izinkan. Namun, tidak untuk tinggal berdua di kamar ini. Jika kau menginginkanku, datanglah ke kamarku. Bukan begitu? Ya sudah, sepertinya akan sama saja. Tetapi kau akan tetap tinggal di sini kan, Mas? Tapi An, daerah loteng, tempat terlarang, kecuali untuk mama dan kau. Annelies. Kau tak suka aku panggil ke sini, An? Baiklah, An. Kau boleh pergi meninggalkan ruangan ini dan kembali ke kamarmu. Baiklah, aku kembali. Maafkan dia begitu karena baru sembuh dari sakit. Sesekali aku ingin datang lagi ke rumah ini, karena ada banyak hal yang harus aku tahu di rumah ini. Silakan datang kembali. Mas, ini aku Annelies. Aku tidak akan tidur kalau kamu tidak lagi belajar di kamarku. Kau sangat manjaan, sepertinya Dokter Martinet tidak sanggup lagi merawat orang sepertimu. Mari naik dan berikan aku cerita seperti biasanya, Mas. Ceritaku sudah habis, Han. Jangan buatku tidak bisa tidur, Mas. Mama punya banyak ceritaan. Ceritamu lebih bagus, Mas. Selimuti aku, Mas. Masa kau akan terus manja seperti ini? Pada siapa lagi aku bermanja selain padamu? Sekarang duduklah dan mulai bercerita, Mas. Cepat mulailah bercerita yang indah, Mas. Cerita apaan?
Jawa atau Eropa? Terserah kamu saja, aku sudah rindu suaramu. Bahasa Jawa atau Eropa? Sekarang kamu sudah mulai bawel ya. Cerita saja, Mas. Gimana ya ini? Susah banget ini, bingung. Nggak tahu aku. Nggak ngerti. Harus gimana? Ya kan? Ngerti nggak kamu? Kau menyesal, Mas. Bicaralah, Mas. Benarkah aku bukan laki-laki pertamamu, An? Kau menyesal. Kau menyesal. Maafkan aku, An. Aku sudah menduga ketika ada laki-laki yang mencintaiku, ia akan bertanya mengenai hal itu kepadaku. Apakah kau akan meninggalkanku, Mas? Tidak, sayang, tidak. Akankah kau memperistriku, Mas? Kasihan sekali kamu, Mas. Bukan laki-laki pertama, tapi ini bukan kemauanku, Mas. Ini adalah hal yang tidak pernah aku inginkan. Siapa lelaki pertama itu? Kau akan dendam padanya, Mas. Siapa dia? Binatang yang satu itu adalah Robert. Robert? Tidak mungkin Rob seperti itu. Bukan Robert Surhop, tapi Robert Malema. Abangmu sendiri. Bohong. Jika kau tidak bohong, maka singkirkanlah tanganmu itu dari mukamu. Aku mau, Mas. Berapa kali kau melakukan itu? Sekali, betul sekali. Itu terjadi karena kecelakaan. Bohong. Bunuhlah aku jika aku bohong kepadamu, Mas. Kau akan tahu duduk perkaranya, Mas. Siapa lagi selain Robert Malema? Tidak ada. Kau. Nah, bagaimana pendapatmu jika aku menikah dengan Mingke? Mengapa kau bertanya seperti itu, An? Perusahaan mulai bangkrut. Apakah kalian sudi datang ke acara pernikahan kami berdua pada hari Rabu? Cepat sekali kalian akan menikah. Akan kuumumkan undangan kalian secara resmi. Terima kasih banyak, Tuan. Dia anakku. Aku yang berhak atas dirinya. Aku yang melahirkan. Aku juga yang membesarkan. Dalam surat-surat ini disebutkan bahwa Annelies Malema adalah anak akuan Tuan Helman Malema. Anakku ini sudah kawin. Dia istri orang. Dia masih di bawah umur dan perkawinan ini tidak sah. Kau seorang nyai. Pribumi tak ada urusannya dengan pengadilan ini. Jadi kita kalah dengan perkara ini dan membiarkan anakku diambil oleh orang lain. Lebih baik kau tidak bicara dengan kalah, Nyai. Maksudmu apa? Kau tak pernah merasakan perasaan kami. Lanjutkan perjuanganmu. Dalam surat-surat ini disebutkan bahwa Annelies Malema adalah anak akuan Helman Malema. Belum cukup juga kau mempelajari surat-surat itu. Kita coba lagi ya. Ini kami perkara bangsa kulit putih menelan pribumi, termasuk Mama dan Annelies. Barangkali ini yang dinamakan kolonial. Kamu yakin kita akan menang? Jangan memikirkan kekalahan. Ini tak lain perkara bangsa kulit putih menelan pribumi, termasuk Mama dan Annelies. Barangkali ini yang dinamakan kolonial. Jangan memikirkan kekalahan, melainkan memberikan perlawanan sekuat mungkin, dan kita akan berpaling dari golongan liberal. Tadinya aku sangka satu-satunya kesulitan. Annelies, ini aku suamimu. Tinggal 3 hari lagi kita berkumpul. Apa yang akan terjadi dengan dirimu nanti? Dan bagaimana dengan diriku? Adakah kau akan seperti kilat jatuh di sana, mengerjap sekejap, merajai keliling, untuk di kemudian hari hilang selama-lamanya? An, kita kalah. An, kami akan menyertaimu berlayar ke Netherlands. Tapi mereka melarang kami, An. Ketahuilah, Anjan dan Persete akan mewakili Mama dan aku. 3 hari lagi dia akan mengantarkanmu ke Eropa.